Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Dewan Pers Bapak Muhammad Nur, yang kami hormati Wakil Ketua Dewan Pers Bapak Edi Khairul Bangun dan Ibu Sunarti serta hadirin semua mewakili media lokal dari Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada siang hari ini apapun acara kita pada siang hari ini adalah sebagai suatu momen penting dan jajaran anggota Dewan Pers, dalam ini adalah Wakil Ketua Dewan Pers, untuk mendiskusikan berbagai hal yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan ini dalam pelaksanaan tugas peliputan media yang Bapak Ibu hadapi selama ini bisa diskusikan sekali. Untuk itu, untuk jalannya acara ini kami persilakan kepada Ibu. Ya, Surat Jabar Cetak dan komunitas yang hari ini hadir, baik dari Kalsel maupun Kalteng, Pak Udin dan Ibu sekalian, serta kawan-kawan dari berbagai media yang berkesempatan hadir dalam kesempatan yang bahagia ini. Tentu pertama saya atas nama Dewan Pers ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panjenengan semua yang ikut terus-menerus memperjuangkan ide dasar kenapa media itu harus ada, yaitu tentang pentingnya menjaga dan meningkatkan kualitas dari kemerdekaan pers. Ada dua hal barangkali yang hari ini ingin kita sharing dengan panjenengan semua, dan tentu nanti kami pun dengan senang hati bisa mendapatkan pandangan-pandangan dari panjenengan semua tentang apa saja yang sedang berkembang di daerah masing-masing. Yang pertama adalah keniscayaan, kepastian, dan memang kenyataan bahwa sekarang kita sedang migrasi, sedang berpindah dari physical space ke cyberspace. Sekarang sedang berbondong-bondong ke sana. Bukan hanya dunia media saja, tetapi sosial, budaya, politik, dan seterusnya. Seluruh dimensi kehidupan sekarang itu sedang mengalami migrasi, perpindahan dari physical space, yaitu satu ruangan yang selalu sifatnya fisik menjadi bagian yang harus dipertimbangkan, ke cyberspace yang bukan lagi tergantung dari variabel-variabel fisik. Kalau dulu ruang dan waktu menjadi kendala, sekarang kalau begitu kita masuk di wilayah cyber, ruang dan waktu tidak lagi menjadi kendala. Nah, kalau peradaban itu bergeser ke arah cyber, terus kita sendiri itu masih bertahan di wilayah fisik atau physical space, maka pasti lambat laun akan ditinggal, karena masyarakat sekarang sudah mulai pindah ke wilayah cyber. Salah satu contoh yang paling gampang adalah media cetak. Media cetak itu adalah media yang mengandalkan, yang seluruh pertimbangannya ada di wilayah physical space. Harus ada barangnya yang dicetak, demikian juga segala aktivitasnya itu pasti produknya berupa cetakan-cetakan yang sifatnya fisik, ya kan? Untuk sampai ke para pembaca itu pun juga yang disampaikan adalah fisik. Gitu. Padahal ya sekarang orang sudah migrasi ke era cyber atau ke era digital. Karakteristik dari para pembacanya pun juga berubah, karena mereka sudah berpindah ke cyber, maka sudah lama kelamaan dia meninggalkan yang sifatnya fisik itu. Nanti barangkali Pak Henry bisa menyampaikan hasil survei kita yang
telah dilakukan oleh Dewan Pers dan salah satu universitas yang ada di Jakarta tahun 2019, artinya masih sangat fresh, ya, baru tahun lalu, gitu, atau tepatnya 3-4 bulan yang lalu, hasil itu bisa didapat, menunjukkan kecenderungan-kecenderungan itu. Sehingga siapa saja yang tidak mau melakukan migrasi atau tidak melakukan hybrid, ya ada yang di physical dan ada yang di cyber, kemungkinan besar akan ditinggal oleh si pembacanya atau pecintanya. Nah, kalau di wilayah fisik atau physical space, itu ada tamu, dipersilakan masuk aja. Kelihatan orang dan pastinya itu ya, bukan saya persatukan. Ya. Oke, silakan. Rasanya banyak kok yang di luar itu. Iya. Oh, ini tadi yang berapa? Tadi yang ngantarkan saya. Silakan ini di siapa? Silakan. Ya. Tapi kalau sekarang kita masuk di cyberspace, alamatnya tidak ada di situ. Dicari alamatnya tidak ada, alamat cuma di cyber sana. Sehingga nyarinya juga pakai pendekatan cyber yang ditandai alamatnya dengan bisa pakai email, bisa pakai website, bisa pakai identitas yang lain-lain, dia pakai Instagram atau pakai apa lagi dan seterusnya. Di Dewan Pers sedang dibentuk atau sudah dibentuk satu task force, ya gugus kerja, ya task force atau gugus kerja atau tim yang mempersiapkan gimana supaya pada saat migrasi dari physical space ke cyber space ini semuanya terangkut, semuanya masih terselesaikan dengan baik, tidak ada yang ketinggalan. Kita ingin menyiapkan satu kereta atau gerbong yang semuanya bisa melakukan perpindahan dari physical space ke cyber space, minimal pakai hybrid. Ya ada jaraknya, ya ada online-nya, minimal itu. Ya, atau bahkan ada yang langsung sudah tidak usah yang pakai physical, cetak, langsung aja main di online. Itu tidak apa-apa. Ya, itu tidak apa-apa. Kenapa sustainability, keberlangsungan hidup ini menjadi penting? Karena apa? Karena kita sudah bertekad negara yang kita bangun basisnya demokrasi. Kalau negara kita bangun basisnya demokrasi, maka check and balances itu menjadi kepastian pula. Nah, yang bisa melakukan check and balances itu ya media. Media. Kalau check and balances itu juga bergeser dari physical space ke cyber space, sedangkan di arena cyber kita tidak melakukan check and balances, maka akibatnya pilar demokrasi itu pun juga akan goyah, akan dari situlah maka kualitas demokrasi atau kualitas kemerdekaan pers menjadi seimbang, menjadi sebanding, sama dan sebangun. Tapi tidak ada kaitan dengan itu, sama dan sebangun. Jadi kualitas kemerdekaan pers sama kualitas demokrasi itu sama dan sebangun. Kalau kualitas kemerdekaan pers itu tidak bagus, maka demokrasi itu juga tidak bagus. Di situ pula lah kita setiap tahun melakukan pengukuran melalui survei, namanya indeks kemerdekaan pers itu. Jadi konteks indeks kemerdekaan pers itu adalah dalam bingkai membangun kualitas berdemokrasi. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya kualitas dari kemerdekaan pers itu kita tidak ingin hanya merdeka saja tetapi tidak berkualitas. Kita harus berkualitas. Itu ditentukan oleh 3 hal.
Yang pertama adalah kompetensi dari para jurnalisnya. Ya. Kalau para jurnalisnya itu tidak kompeten atau tidak memiliki kompetensi, maka berita yang disajikan pun juga tidak punya kontekstualitas yang bagus. Sebagai gambaran, tadi kita ngobrol sedikit dengan Pak Henry tentang Pak Adinegoro. Siapa Adinegoro? Tokoh pers yang sangat-sangat khusus. Itu kalau panjenengan pelajari Pak Adinegoro atau nama aslinya Ahmad Jamaluddin, saudaranya Muhammad Yamin, ya, itu adalah mahasiswa Stovia, mahasiswa kedokteran yang hobinya tulis. Terus beliau melanglang buana ke Belanda, ke Jerman dan seterusnya. Akhirnya beliau memiliki keahlian yang sangat khusus di dalam urusan jurnalistik. Kembali juga ke Indonesia, beliau yang akhirnya membangkitkan dunia perpersan di Indonesia itu. Beliau memiliki kompetensi yang luar biasa. Oleh karena itu salah satu program dari Dewan Pers adalah ingin melakukan peningkatan atau upgrading kompetensi secara berkelanjutan. Zaman terus berubah. Kalau kompetensi kita tidak kita lakukan perubahan atau upgrade, mau nulis apa? Contoh yang paling simpel, kalau sekarang lazimnya atau sudah musimnya fintech, financial technology. Kalau kita tidak tahu tentang fintech, mau nulis apa tentang digital banking atau e-money dan seterusnya. Oleh itu disitulah kita lakukan upgrading dan seterusnya. Yang kedua, kalau toh kompetensinya sudah bagus, belum tentu serta-merta kemerdekaan pers itu berkualitas. Tapi ada faktor yang kedua, yaitu faktor perlindungan terhadap kawan-kawan jurnalis pada saat melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya. Perlindungan. Meskipun panjenengan top luar biasa, monggo silakan. Ya. Tetapi pada saat meliput, ya, melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya berada dalam tekanan, ancaman, intimidasi, atau kekerasan, ya tentu tidak bisa menyampaikan membuat tulisan yang bagus. Oleh karena itu perlindungan terhadap kawan-kawan jurnalis itu menjadi bagian mutlak yang tidak boleh ditawar kalau ingin kemerdekaan pers itu berkualitas. Tetapi itu saja tidak cukup. Kompetensi sudah bagus, pada saat melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya pun juga sudah mendapatkan perlindungan, tetapi masih ada syarat yang ketiga, yaitu apa? Kesejahteraan dari kawan-kawan wartawan. Saya sering goda, sampean mau jadi wartawan atau hartawan? Pakai W atau pakai H? Ya, gitu. Wartawan atau hartawan? Ya, yang saya pilih ya yang wartawan, yang hartawan, Pak. Yang wartawan, yang hartawan. Dan bukan 5W 1H. 5W 1H. Ya. Jadi itu. Oleh karena itu, bisnis media tidak boleh bangkrut, harus tumbuh. Kalau perusahaan-perusahaan media ini tumbuh, maka logikanya dia bisa memberikan kesejahteraan yang layak, yang setiap tahun mengikuti UMK. Tapi kalau bisnisnya ini turun begini, tidak di lay off saja sudah untung, tidak di PHK saja sudah untung. Kok minta tambahan gaji? Saya sendiri sudah tekor, Pak, Mas, Mbak, kan begitu perusahaannya. Disitulah konteks sustainability tadi itu menjadi penting. Perusahaan pers harus tumbuh. Kalau perusahaan pers harus tumbuh, maka nanti ini kesejahteraan kawan-kawan di media pun juga bisa terangkat.
sebagai pengantar saya kira itu, monggo saya persilakan Pak Hendri untuk bisa memberikan info yang tadi yang survei yang kita lakukan tentang kecenderungan pergeseran dari physical space ke cyberspace. Saya persilakan. Mereka hanya yang menikmati itu 28,4% seminggu sekali. Jadi yang setiap hari itu yang hanya 26. Nah, kalau majalah, nah ini lebih apalagi ya. Hampir tidak pernah membaca itu 44%. Jadi ini Nah, kemudian bagaimana dengan televisi? Televisi ini dalam satu hari itu masih ditonton 56%, 55,98. Itu hanya 2 jam sehari. Nah, tapi kalau kita lihat yang lain, radio itu 52% bilang nggak pernah dengar radio lagi, Pak. Nah, ini lebih agak menyedihkan lagi. Yang mendengar itu hanya 39%, itu pun kurang dari 2 jam. Nah, kalau media siber, nah ini yang media siber ini, Facebook misalnya di akses itu sekitar 75% itu diakses sebanyak 2-8 jam. Jadi yang paling banyak diakses itu pertama-tama Facebook, ya, hampir 75%. Kemudian YouTube ini hampir 86%. Kemudian WhatsApp, nah, WhatsApp ini 60%, Instagram 67%. Lalu ada lain, nah, Twitter juga lumayan ya. Twitter ini sekitar 31%. Jadi kalau kita lihat tadi sisi usia tadi, kelihatan sekali kecenderungannya memang ke cyber, digital. Apakah dia media cyber atau dia media sosial. Nah, kalau kita lihat dari pengeluaran ya, dari WhatsApp, nah ini biasanya grup ini Pak, WAG 22,75%, Instagram 13,70%, lalu Facebook. Nah, televisi, kalau media konvensional ini dapat berita pertama dia dari televisi hanya 11%. Surat kabar 3,43%. Jadi ya memang juga aneh juga ya, kita berita pertama bangun pagi kan lihat handphone, entah Facebook, Instagram dan sebagainya. Nah, lalu dia sebetulnya belum pasti berita ini benar nggak informasinya. Nah, lalu dia ngeceknya dari mana? Media cyberlek sekitar 42%, dari televisi 27%, mungkin karena ada gambar dia yakin begitu. Baru surat kabar 6,43%. Jadi mengecek kebenaran informasi pertama-tama dari media cyber. Nah, jadi alasan memilih masih mau media itu tadi karena sudah terbiasa gitu ya, sudah mudah dan segala macam. Nah, jadi kira-kira itu ya yang dapat kami sampaikan. Tentu Dewan Pers itu konteks ininya begitu. Oleh itu kita sama sekali tidak ingin mempersulit baik yang cetak maupun yang online maupun yang macam-macam untuk verifikasi ini. Oleh karena itu kenapa kita buat online itu? Semua Dinas Kominfo ya atau Humas itu datang untuk berkonsultasi, dan selalu saya katakan kewenangan kontrak ada di tangan yang punya duit. Dewan Pers tidak pernah mengatur. Jadi Dewan Pers itu mempersilahkan semua lembaga di provinsi atau dinas-dinas OPD gitu untuk bekerja sama dengan siapa saja. Dewan Pers hanya berharap, tadi Pak Ketua sudah mengatakan, agar media tersebut taat pada Undang-Undang Pers. Jadi misalnya nama dan penonjolnya, ya kalau di Undang-Undang Pers kan ada nama dan alamat, ya. Lalu ada penanggung jawabnya. Nah, undang-undang kan begitu ya. Bahkan kalau nggak mencantumkan itu ada dendanya loh, 100 juta rupiah.
Nah, jadi itu amanat undang-undang. Jadi semua media harus mengikuti apakah dia bekerja sama atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, peraturan Dewan Pers. Ya. Tadi misalnya bahwa penonjol harus wartawan utama, itu memang standar kompetensi mengatakan begitu, ya. Peraturan Dewan Pers tentang standar kompetensi. Lalu dia harus berbadan hukum Indonesia, ya kan? PT Yayasan Koperasi. Nah, itu peraturan Dewan Pers tentang perusahaan pers mengatakan begitu. Jadi sebenarnya terserah bekerja sama dengan siapa saja, tapi kami berharap supaya nggak ciloko nanti belakangan lalu menjadi masalah gitu ya. Nah gitu. Jadi Dewan Pers tidak pernah mengeluarkan edaran dengan siapa daerah bekerja sama. Dan yang kedua, Dewan Pers tidak pernah ditulis itu Pak. Dewan Pers dan BPK berselingkuh kan begitu ya, dibikin begitu. Nah, kami ini dengan BPK aja memang kami mau ketemu tapi belum. Karena BPK itu kan ngambil sampling di daerah penggunaan APBD. Pernah dia sampling dengan kerjasama media, ada di Bengkulu dan di Papua itu. Ketika dicek, korannya nggak ada, alamatnya nggak ada, sudah nggak terbit, sudah mengembalikan duit, hampir 2 miliar kalau saya nggak salah. Kalau nggak dikembalikan, jadi temuan korupsi. Nah kan kita bilang jangan sampai seperti itu. Jadi silahkan berhati-hati, berhati-hati tidak melarang, gitu ya. Tapi jangan sampai kita berteman, bekerja sama malah membuat kita masuk penjara, kan kira-kira gitu pesannya. Jadi saya kira kalau teman-teman sudah punya PT, sudah punya MPWP, pemimpin redaksinya utama dan sebagainya, saya kira itu syarat-syarat dasar itu juga sudah oke. Nah, kemudian mengenai tadi bahwa Pemda lebih percaya cetak, memang kecenderungan juga begitu kok kalau di daerah loh ya. Masalahnya banyak sekali media online, namanya bagus karena media online itu kayak di Lubuk Linggau 126. Ada yang ngeklik cuma 6. Satu berita diklik cuma 6 orang. Ada yang 30 ya. Ada yang 6. Sebagai wartawan atau dengan kelasnya wartawan utama yang bersyaratkan, dia bisa mimpin. Oleh itu intinya kan dia harus magang dulu di perusahaan media yang sudah ada. Jadi perusahaan media yang sudah ada itu bisa sebagai tempat berlabuh. Suatu saat dia terus pindah untuk mendirikan perusahaan baru atau selamanya berkarir di situ. Karena di wartawan kan tidak mungkin hanya di kuliah saja kan. Harus ada tempat praktek. Yang punya tempat praktek kan perusahaan pers. Gitu. Catanya Pak Hendri. Baik ya Mas. Jadi itu ada di situ ya. Peraturan standar kompetensi itu mengatakan bahwa kalau dia mau ikut uji kompetensi, dia sudah menjadi wartawan 1 tahun. Kalau medianya enggak, kita haruskan terverifikasi. Jadi betul-betul dia boleh ikut kalau dia wartawan dan sudah 1 tahun minimal. Jadi memang ya ada lembaga uji yang menerapkan itu, LPDS. Nah, kami juga diadukan, kok saya nggak boleh ikut ini karena media saya dibilang belum terverifikasi. Nah ini keluar dari yang kita buat. Aturannya adalah dia bekerja sudah 1 tahun, tak peduli medianya itu terverifikasi atau tidak. Nah kemudian yang kedua tadi ya, mekanisme pencabutan ada hanya untuk yang melakukan pelanggaran kode etik. Nah ini kemarin kami ada sedang memproses 1 ya, kasus dan sudah pernah juga ada, tapi itu pelanggaran etik, jadi kasusnya pemerasan ya, sudah dicabut di Maluku Utara, lalu ini ada proses juga di Aceh. Tapi ini biasanya pengaduan dari si lembaga uji ke Dewan Pers, lalu Dewan Pers mengesahkan pencabutan, kira-kira gitu. Nah tadi apakah dia tidak ada kompeten atau masih kompeten atau tidak, memang dalam pembahasan kita untuk membuat standar yang baru ini, ada waktu itu perlu ada refreshing ya, dalam 5 tahun berlakunya ya. Nah tapi ketika mau dituangkan menjadi bagian dari aturan, teman-teman tuh keberatan. Kan waktu itu banyak contohnya pilot aja dia harus apa namanya itu istilahnya bukan refreshing apa ya, upgrade atau apa begitu, nah, di training. Nah waktu itu kan Dewan Pers ini begini, kalau membuat peraturan mengundang semua apa namanya konstituen kita, mengundang perguruan tinggi, lembaga uji media segala macam.
waktu draft itu masih ada itu. Jadi kartu kompetensi berlaku selama 5 tahun dan akan diuji kembali. Nah, waktu mau ditetapkan itu teman-teman tuh keberatan. Kalau kami sih ya nggak boleh apa kata halayak begitu loh. Jadi siapa kalau belum ada wartawan utama? Lalu Dewan Pers pada waktu itu memberikan gelar kartu wartawan utama kepada orang-orang yang dianggap kompeten. Nah, saya beruntung karena waktu itu saya berstatus sebagai wakil pemret Warta Kota, masa kerja 27 tahun dikasih gitu. Dan saya juga kan mungkin suka menulis, ada buku gitu. Nah, sampai sekarang itu masih ada. Siapapun di antara bapak-bapak ini yang sudah berusia 50 tahun bekerja di bidang pers tanpa henti selama 25 tahun, silahkan mengajukan ke Dewan Pers. Ya, jadi ada banyak ya, dalam rapat kami bulan Desember lalu ya, ada 5 usulan, 2 lolos, 3 sedang dicek. Ini ada lagi masuk. Jadi boleh perorangan, boleh diusulkan oleh organisasi. Jadi ada ya. Cuma kadang-kadang kan memang standarnya begini, kita bilang kan pemilik kartu utama ini kalau Jakarta Pak Yakob utama, ya tuh Pak Fikri Jufri. Anda udah merasa sebanding belum? Kan kira-kira gitu. Ya. Jadi umumnya syarat minimal adalah dia punya reputasi. Jadi mendapat penghargaan lah kalau bisa level nasional, mungkin tulisannya ya aktif di organisasi, lalu dia memberi juga, dia pelatih misalnya, dia pelatih segala macam. Jadi kalau merasa sudah memenuhi syarat itu silahkan, tapi umurnya paling muda 50 tahun dan tidak berhenti sebagai bekerja di media selama 20 tahun. Jadi kami menunggu kalau ada ininya. Nah, kemudian tadi mengenai penetrasi internet, jadi memang kami itu targetnya waktu bikin berita adalah ingin mengetahui konsumsi media. Dan perbedaan kan media di Jawa Timur misalnya dengan supaya tidak confuse ya. Internet itu jalan. Harga itu tidak serta merta kalau jalan di Kalimantan dihubungkan si yang ada di jalan tinggi itu tidak selamanya correlated. Antara akses internet itu sebagai jalan digital, tetapi informasi akses itu berbeda dengan yang jalannya itu sendiri. Jadi ada akses sama konten. Terima kasih. Kemudian yang keempat, Habarkom Budi Ismanto. Budi Ismanto. Pertama mungkin dari berita pos kepada Bapak Anang Latif. Satu-satu, nanti baru setelah selesai baru foto bersama. Apa ini sertifikat? Bajunya hijau, biar menakutkan. Certified. Wah, mantap. Oke. Langsung diberitakan ini. Adik, mantap kemarin Pak. Sini Pak. Sini Pak. No. Pak sini Pak. Oke. Yang ketiga Duta TV Bapak Saifuddin. Silakan. Duta TV. Itu yang punya televisi Pak. Yang keempat, salaman dulu. Bapak salam Pak. Salamannya Pak belum nambah Pak. Khusus Pak. Duta. yang keempat apa habat.com. Sini Pak. Jadi atur Pak. Ini kita ngeliatnya ke sana nih. Ya Pak. Ini sini Pak. Lihat Pak. Oke. Salamannya dulu. Pak Nur, terima kasih. Pak Henry, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Tersampit di acara ini. Demi Palangkaraya Pak ya. Alhamdulillah sudah selesai. Mohon jangan pulang dulu yang Oke, untuk yang terakhir Kalteng Pos. Kalteng Pos Kalteng mana? Pos belum. Diskriminasi.
bukan Pemda yang mendiskriminasi. Wartawan sendiri, Pak. Saya ngadep sini atau ngadep sana? Ya, sini mana ya? Jadi gini, filosofi dari pertanggungjawaban, apapun hasil dari sebuah jurnal atau media itu harus bisa dipertanggungjawabkan sebagai produk jurnalistik. Sama dengan perusahaan yang menghasilkan taruhlah makanan atau jajan atau apapun, itu pun juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu ada BPOM yang ada di situ sebagai garantor bahwa produk ini layak untuk dikonsumsi. Nah sekarang produknya adalah produk informasi, produk berita. Oleh karena itu dia pun juga harus bisa dipastikan, bisa dijamin hasil dari media yang dihasilkan tadi itu, informasi yang dihasilkan tadi itu pun harus ada yang mempertanggungjawabkan, dan produknya pun juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Dalam konteks itulah, sebagai penanggung jawab utama di dunia media perpersaan, maka Dewan Pers perlu memverifikasi bahwa si A ini oke sebagai pabrik taruhlah gitu, itu sudah verified, sudah memenuhi persyaratan-persyaratan. Tinggal nanti hasilnya itu. Demikian juga yang lain-lain. Oke, kami ingin mengundang kawan-kawan yang bergerak di dunia media yang sekarang ini masih belum mendaftar, terutama yang online, itu segera mendaftar. Supaya apa? Supaya nanti bisa dipertanggungjawabkan semua. Bahkan kalau ada persengketaan dari produk jurnalistiknya, kalau dia belum terdaftar, kami tidak bisa memediasi. Penyelesaiannya menggunakan kepolisian. Urusannya bisa berbeda. Tetapi kalau dia itu sudah terdaftar, Dewan Pers bisa melakukan mediasi sehingga penyelesaiannya pun juga menggunakan undang-undang pers. Dari situlah kita bisa terhindar dari urusan kriminalisasi macam-macam dan seterusnya. Jadi kalau mereka belum masuk di dalam KK, kartu keluarga, terus gimana saya bisa melindungi ini anak sopo toh ini? Kan gitu kan, itu oleh karena itu daftar aja, gampang kok ya, pakai online boleh dan seterusnya. Supaya apa? Supaya bisa kita lindungi dan dipastikan produknya tadi itu memenuhi persyaratan kode etik jurnalistik. Saya kira itu cukup.